Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyono Kadarullah, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4 untuk budaya positif. Tujuan pembelajaran khusus CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kali ini saya akan membahas tentang kesimpulan bagaimana peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Pentingnya budaya positif bagi guru. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter yang baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Perwujudan budaya positif di sekolah, di antaranya yaitu dengan disiplin positif dan nilai kebajikan, memahami motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian melaksanakan keyakinan kelas, memahami kebutuhan dasar manusia, memahami posisi kontrol sebagai guru, dan menjalankan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Untuk disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, serta mengontrol diri dalam melakukan tindakan. 3. Motivasi perilaku manusia, diantaranya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain dan menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi, hukuman itu berupa paksaan, menyakitkan, harus terjadi, membuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang, dan murid merasa tersakiti, kemudian berefek pada membenci peraturan, dan hal ini sebagai identitas gagal. Lalu bagaimana dengan identitas sukses? Ada dua hal. Yang pertama, konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi merupakan stimulus respon, harus terjadi tak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, menghormati peraturan, mendorong pada kepatuhan dan konsep diri baik. Sedangkan restitusi adalah sebuah pilihan, menguatkan murid, bertanggung jawab atas perilakunya, menghormati diri dan orang lain, merupakan teori kontrol dan mendorong disiplin positif sebagai konsep diri yang kuat. Keyakinan kelas merupakan suatu kesepakatan antara guru dan murid yang merupakan perwujudan dari keyakinan kelas di sekolah. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat serta diterapkan di kelas dan lingkungan sekolah. Lalu tentang kebutuhan dasar manusia, apa saja? Ada 5 kebutuhan dasar manusia, di antaranya kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Dalam 5 posisi kontrol, ada 2 identitas, yaitu identitas gagal dan identitas sukses. Untuk identitas gagal, ada 2 posisi kontrol, diantaranya yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian untuk identitas sukses ada posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Untuk posisi kontrol sebagai manajer merupakan posisi kontrol yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Bagaimana posisi kontrol sebagai manajer tersebut?
Guru mengajukan pertanyaan dan dapat menguatkan watak serta karakter murid, mengontrol murid agar mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, memunculkan motivasi intrinsik dalam berbuat, kemudian mengacu pada restitusi. Selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Dalam hal ini, guru berperan sebagai manajer untuk mewujudkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, diantaranya yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam budaya positif, keterkaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat murid dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, dibutuhkan budaya positif agar tercipta watak dan karakter murid yang kuat dan tangguh. Untuk nilai dan peran guru penggerak, budaya positif akan terwujud jika guru mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam berbagai kegiatan dan program pembelajaran di sekolah. Di antaranya mandiri, reflektif, kolaboratif, kreatif, dan berpihak pada murid. Untuk visi guru penggerak, budaya positif merupakan aset atau kekuatan sekolah yang berperan penting dalam mewujudkan visi sekolah dalam suatu prakarsa perubahan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari pada modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti yang telah dipelajari pada modul budaya positif, seperti disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adapun hal menarik di luar dugaan yang saya temukan bahwa memberikan hukuman bukanlah hal yang baik bagi murid, justru akan berdampak buruk bagi mereka. Murid akan merasa tersakiti bahkan dalam jangka waktu yang lama. Murid mungkin terlihat patuh, namun itu bukan motivasi intrinsiknya. Sebaliknya, murid akan membenci peraturan, bahkan tidak menutup kemungkinan akan membenci mata pelajaran atau guru mereka sendiri. Lalu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Selama ini saya memposisikan diri sebagai teman bagi murid, terkadang juga sebagai pembuat rasa bersalah bagi murid. Saya pikir hal itu akan membuat mereka sadar dan tergerak hatinya, bahkan terkadang dihubungkan dengan orang tua mereka. Namun justru hal itu akan membuat mereka menjadi orang yang gagal, tidak percaya diri, dan merasa tidak berguna. Setelah mempelajari modul budaya positif, saya sadar bahwa tindakan seperti itu salah. Maka saya pun berupaya memposisikan diri sebagai manajer bagi murid. Lalu pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya sudah menangani permasalahan murid yang berkaitan dengan tindakan bullying di sekolah. Pada saat itu saya memposisikan diri sebagai manajer dan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Alhamdulillah, murid menyadari kesalahannya dan dengan tulus meminta maaf berdasarkan keyakinannya sendiri. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan yang saya alami setelah menyelesaikan kasus tersebut di sekolah dengan menggunakan segitiga restitusi itu sungguh luar biasa. Senang dan merasa puas.
ada kebanggaan dalam diri bahwa saya telah mendapatkan pengetahuan baru dalam menangani masalah anak, bahkan di luar dugaan. Setelah kejadian tersebut, terjadi perubahan yang signifikan dari murid tersebut, terlihat lebih bertanggung jawab dan peduli terhadap orang lain. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mampu menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid, sehingga muncul motivasi intrinsik dalam diri murid. Hal yang perlu diperbaiki adalah menguasai psikologi anak, karena tidak semua murid dapat dilakukan pendekatan yang sama dalam kasus yang berbeda. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda? Apa perbedaannya? Ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol, teman, dan pembuat rasa bersalah yang sering saya pakai. Pada saat itu awalnya saya merasa telah mampu menyelesaikan masalah, namun terkadang hal itu mereka ulangi kembali. Setelah mempelajari modul ini, saya memakai posisi kontrol sebagai manajer, dan alhamdulillah saya melihat perubahan dalam diri murid. Tentu saja perasaan saya sangat senang dan berupaya untuk konsisten terhadap apa yang saya lakukan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika ya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Sebelumnya saya tidak tahu apa itu segitiga restitusi. Namun jika dilihat dari tahapan dan konsepnya, pada saat menyelesaikan masalah saya telah melakukan segitiga restitusi, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan salah. Saya lebih mendorong murid untuk menyadari dan mengakui kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal lain yang penting untuk dipelajari selain materi dalam modul budaya positif adalah memahami tentang psikologi murid berdasarkan tingkatan usia, karena hal ini berpengaruh terhadap cara pandang dan cara berpikir mereka dalam menyelesaikan masalah. Juga bagaimana berkolaborasi dengan orang tua, karena budaya positif juga harus diterapkan di lingkungan mereka tinggal. Terima kasih. Demikian penyampaian dari saya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.